Oke, kali ini bersama Abang Tampan balik lagi podcast. Cuman sebelum podcast ini cuman mau ngomong, ini tamu bukan sembarang tamu karena bintang tamu pertama kita nih salah satu orang paling apa ini ya bisa dibilang orang bahasa Belitung lah mungkin Pak ya. Boleh. Lebih rileks ya. Bahasa Inggris sedikit lah. Sebelah ini nak aku spoiler dulu, apa Bapak nanti kenalin diri sendiri Pak? Bagus? Bebas. Gimana kalau Bapak kenalin dulu lah, siapa Bapak, gawe apa, hari ini tuh, apa yang Bapak sih sebenarnya aku pengen nanya lah, ini kan podcast pertama, gitu belum ada nama. Apa yang Bapak tertarik nak datang ke podcast ini? Langsung. Ya. Aku ditegang Mbak, Bapak jangan tegang ya, aku makin tegang ini. Dari nama ya? Dari nama dulu. Nama panjang Arif Kusmaryadi. Arif Kusmaryadi. Kusmaryadi. Nama kenapa Pak orang-orang lama dulu nama kayak gitu Pak ya? Maksudnya apa itu emang nama orang Melayu gitu? Apa emang ada dari nama orang tua itu Pak? Karena nama itu memang pemberian orang tua sih. Benar. Memang pemberian dari orang tua mungkin adalah maksudnya. Ya. Yang setahu aku Arif itu kan ya memang harapan orang tua kita terhadap karakter kita nanti ke depannya seperti apa? Apa arti ya Pak ya? Arif itu kan ya bijak gitu. Arif itu tuh bahasa Arab apa ya bukan gitu? Bahasa Arab lah kayak. Bahasa Arab lah ya. Asalnya lah dulu kan bahasa Melayu lah itu. Bahasa Melayu. Nama banyak kan nama orang Indonesia, nama Melayu juga Arif juga kan. Iya, soalnya kan beberapa apa emang aku dengar saya ada orang Jawa sebenarnya nama Arif. Ada. Bapak ini Melayu apa emang ada keturunan Jawa juga? Campuran juga. Ya Melayu ya juga, ya Jawa ada, ya Sunda ada. Berarti yang ngerantau ke sini siapa dulu Pak? Dari Datuk dari sebelah nenek, sebelah ibu, sebelah umak. Datuk sebelah umak itu asalnya dari daerah Jampang itu dari Jawa Barat lah. Jawa Barat, berarti orang-orang Sunda. Agak-agak dekat-dekat ke Sukabumi lah, Cianjur gitu. Itu Kalau nggak salah ya. Sunda tuh kasar apa halus itu? Kalau dari situ biasanya kurang tahu. Tapi pernah balik ke sana Pak? Nggak putus sejarah. Kalau jadi nggak tahu keluarganya itu. Kalau keluarga banyak tapi di sana. Mungkin banyak, cuman kan nggak putus sejarah, nggak tahu. Berarti pas Datuk itu Landa ada yang putus lah. Nggak putus lah, nggak tahu di keluarganya yang di sana itu nggak tahu. Nggak tahu. Itu dari Datuk sebelah, Datuk Cok Laki kan? Iya. Laki Datuk bininya asli Blitar. Asli sini lah. Kan? Oh iya. Asli Blitar lah, Gik Nyayung lah. Keturunan apa? Ya gelarnya Nyayung. Berapa beradik Pak? Apanya? Bapak? 5. Bapaknya ini anak ke? 3. Tengah-tengah. Diam di gantong semua apa di luar sini banyak juga? Maksudnya di daerah luar gitu? 4 di Beltim. 4 di Beltim. Siko di Manggar. Di Manggar. Yang paling tua di Manggar. Yang nomor 2 di Gantong lah. Nomor 3 aku di Gantong lah. Nomor 4 di Batam. Di Batam. Yang bungsu di Gantong. Ramai juga. Saya kalau gitu ya di Beltim Ngap bahas ini sebenarnya aku nih kenapa tertarik undang Ikam nih karena orang tua aku tuh kebetulan nyoblos Ikam. Alhamdulillah. Berat ini tanggung jawab. Iya katakan, iya dilihat dari pemimpinan di daerah sini kan yang emang terlihat siap itu kan Ikam. Jadi aku penasaran sebagai anak muda. Apa sih yang buat Ikam ya
ini kamu jadi kepala desa itu? Jadi pertama kan kita kalau nak perang itu kita nguasai medannya dulu. Iya. Kita nguasai materinya dulu. Menguasai tempat dulu berarti ya. Kebetulan kan sebelum mencalonkan diri jadi kepala desa kan lah jadi anggota BPD dulu 1 periode. BPD dulu. Ya, jadi anggota BPD 1 periode. Sedikit banyak paham lah seluk-beluk pemerintahan desa itu seperti apa kan. Nah, berbekal itulah ya. Dan juga niat baik sih sebenarnya. Niat baik, benar. Kita kan jadi manusia ini minimal itu harus ada manfaatnya untuk orang lain. Tuh. Benar, itu harus ada guna gitu kan. untuk anak muda sekarang yang malas ini dengar nih. Yang paling enggak, kalaupun enggak berguna ya jangan nyusai orang, benar Pak? Sanyakan senyaru. Ya, itu benar ya. Minimal. Tapi seolah adalah gunanya. Setiap orang itu adalah pastilah ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dari yang walaupun aku sendiri gitu kan. Benar. Ada kelebihan, ada kekurangan juga. Tetaplah manusia kan. Tetap. Berarti ini lah jalan berapa periode? Ini periode pertama. Periode pertama kamu. Nah, masa baktinya dari tahun 2020 harusnya berakhir di 2026 ini kan? Iya. Tapi karena ada penambahan masa bakti yang tadinya kades itu 6 tahun, sekarang 8 tahun. 8 tahun. Oh. Nah, jadi ada ketambahan 2 tahun lagi sampai 2028. 28. Jadi dari 2020 yang tadinya harusnya 2020 habis masa bakti 2026, sekarang 2020 sampai 2028. Berarti zaman Covid. Nah, itulah di awal. Itulah tantangan. Apa itu yang peraturan itu diubah atau emang dari baru-baru ini peraturan kayak gini? Titik baliknya dari situ. Dari situ. Ya, kebetulan ya memang rezeki kami lah. Ya. Dilantik 2020 lalu langsung perang dengan Covid. Perang dengan Covid itu dari penggunaan anggaran juga itu diarahkan ke Covid sampai tahun 2023 3 tahun. Sampai 3 tahun. 2020. Iya. 2020 itu kita perang dengan Covid. Ya. 2021 2023 itu kita recovery new normal. Jadi arah kebijakan keuangan desa itu sebagian besar itu ke Covid. Ya. Berarti itu program disusun terpaksa harus mundur. Itu memanglah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendes. Ada skala prioritasnya. Ada skala itu benar. Ya, itu harus kita jalankan. Harus Covid dulu ya. Tidak mungkin yang lain kan. Ya kita harus kesampingkan dulu lah visi dan misi kepala desa. Kita harus kesampingkan dulu. Iya banyak sih. Ya mungkin kekecewaan dari masyarakat juga. Kok kami usul kok nggak ada realisasinya. Ya itu salah satu tantangan juga yang bagi kami. Benar. Bukannya kami tidak berupaya, tapi kebijakan anggaran desa itu, terutama dana desa itu diarahkan untuk pengentasan Covid dulu. Itu mengatasi masalah COVID-19 itu. Untuk di desa Gantung Covid itu Pak, apa upaya-upaya apa Pak yang nyata ya? Jadi pasti kita berupaya menekan penyebaran COVID itu kan. Oh iya, lockdown. Nah, dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menerapkan lockdown, ya kita otomatis harus lockdown juga sampai ke tingkat desa. Gitu. Ya, menghimbau, walaupun banyak lagi tenggar. Namanya manusia. Tapi mulai kena dia baru. Ya. Tapi pas itu di desa Gantung tuh banyak nggak yang kena? Lumayan. Tapi yang di rumah, yang di isolasi itu kalau kita presentasikan lah, kita bandingkan mungkin di tempat lain gitu, atau desa lain, ya relatif kita itu karena relatif agak kurang lah. Ada, tapi kurang dibandingkan dengan desa lain dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Benar. Dari 2024 berarti itu program bermulai ya. 2024 itu kita mulai diatur dengan kebijaksanaan, diatur dengan skala prioritas penggunaan dana desa. Nah itu yang menentukan juga pemerintah pusat melalui Kemendes.
Berarti desa itu yang ikut atas aja Pak, gitu ya. Ya kita wajib menjalankan apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat itu yang poin misalnya nih tahun 2024 ada 8 skala prioritas. 8 prioritas penggunaan dana desa di desa. 8 prioritas itu harus kita penuhi dulu programnya. Baru kalau memang ada sisa, kan, itu baru bisa kita manfaatkan untuk kita sesuaikan lah, misalnya dengan visi dan misi kepala desa, dengan usulan partisipatif dari masyarakat. Tapi pun itu harus kita sesuaikan pula, ada pula di petunjuknya pula. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi tidak terlalu fleksibel. Berarti lah diatur. Jadi desa sebenarnya membuat sesuatu yang di luar itu pun ada yang bertentangan berarti Pak ya? Ya itu usahakan jangan sampai bertentangan dengan petunjuk teknis. Ngikutin itu aja berarti kan, cuma kan tidak bisa banyak ide-ide. Kita menyesuaikan saja, cuman ya kita harus pandai-pandai lah mencari celah agar penggunaan anggaran itu, penggunaan dana desa itu tidak bertentangan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemendes. Ada pendamping desa. Iya. Kalau kata pendamping desa ini, boleh. Itu ini masuk, misalnya di nomenklatur yang diatur itu masuk. Ya sudah kita jalankan. Cuman ya itu untuk mengejar percepatan akselerasi itu lambat. Karena tidak fleksibel. Harusnya kerjaan yang program yang mungkin selesai dalam 1 tahun anggaran bisa molor sampai 3 tahun anggaran. Konsekuensinya seperti itu. Tapi ya kita kan nggak diam saja. Benar sih. Kita diam tapi masyarakat menuntut Harus ada progres. Ya. Adalah kelihatan gitu apa yang kita kerjakan ini selama memimpin. Soalnya kan masyarakat kadang nggak tahu hal kayak gini Ya. Pak. Jadi mereka siapapun yang jadi ini harus ada kelihatan tanpa tahu ada runtut ini kan. Mungkin kan dari hal ini sebenarnya membantu edukasi sebenarnya. Itulah salah satu mungkin alasan kenapa kok aku bersedia untuk diundang podcast, ya? Karena ada kewajiban dari kami mewakili pemerintah desa, ya? Pemerintah desa untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Jangan klarifikasi. Benar. Dan ini bukan cuma di desa Gantong saja, Semua berarti ya. hampir rata-rata di seluruh desa-desa di Indonesia. Kayak cuman ya beda, mungkin ada terdengar Kades Soho. Iya, di Bandung. Oh, itu luar biasa ya kan, ada Kades Mesuji. Nah, mereka itu memang pertama memang mereka pengusaha. Terus mereka juga ada channel, ada pendapatan dari konten. Nah, itu yang mereka Berjalan lah. Nah, yang itu yang mereka support kan? Iya, yang mereka sumbangkan ke desanya. Tapi kan nggak semua turis nggak seperti itu. Ya? Itu. Kebetulan alhamdulillah ya kayak Kades Soho, beliau istilahnya terbuka hatinya untuk membangun desanya dengan dia pribadi dia. Benar. Dari 2000 ke atas ini aku dengarkan Bapak lah banyak hal-hal. Jadi ini yang membuat tertarik undang ini berikut program-program yang membuat. Salah satu nih aku lihat ada sawah Jepang. Bukan sawah Jepang. Sawah Jepang itu Simpang 3. Oh, Simpang dulu. Ini sawah. Ini sawah Nujau, Danau Nujau. Sawah, astaga. Kalau namanya itu wisata Nujau Hijau. Wisata sawah Nujau Hijau. Nah, itu program itu di tahun 2025 sebetulnya mulainya. Mulai. Di rencananya di 2024, pelaksananya di tahun 2025. Awal bulan apa? Baru-baru. Itu akhir tahun. Akhir tahun, berarti itu yang baru lah ya. Ya, di pertengahan tahun itu kita buka lahan. Itu salah satu bentuk dukung pemerintah desa untuk program pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Di bidang pangan itu masuklah optimalisasi lahan. Jadi lahan itu awalnya itu lahan tidak tergarap. Tidak
garap. Tidak tergarap sekian tahun, tidak tergarap. Ya kita coba garap, kita buka, kita optimalkan produksi padinya di situ, sawahnya di situ, dan kita buat petak sawah itu menjadi menarik, ya. Tujuannya apa? Untuk berwisata. Jadi masyarakat juga bisa belajar. Oh ini proses bertani, ya. Bertani padi yang kita makan sehari-hari itu rupanya dihasilkan dari bidang sawah seperti ini contohnya, ya kan? Benar. Ya, proses-prosesnya nanti akan kami di tahun ini nanti kami membuat semacam papan informasi lah, tata cara bertanam padi dari A sampai Z. Kalau untuk anak-anak sekolah bagus Pak ya, kegiatan-kegiatan kayak gini. Ya. Insya Allah tahun depan itu kami usahakan agar ada paket edukasi, paket bertanam, paket edukasi lah. Edukasi. Ya, begitu musim tanam padi, nah, nanti kami buka pendaftaran. Kami bukan bagi siapa saja yang nggak ikut paket, misalnya bertani kan, bisa mendaftar. Jadi mereka bisa misalnya boleh ikut membaca pas proses pembukaan, pas proses penanaman, tandur kan. Jadi mereka tahu susahnya petani itu seperti apa gitu kan. Benar. Susahnya seluk-beluk bertanam padi itu seperti apa. Benar. Harus Insya Allah dibandingkan dengan jujur aja wisata-wisata yang template digantungin mengaku wisata-wisata kayak gitu Pak. Ya karena memang inisiasinya itu memang dari pemerintahan, kan? Ya pemerintahan desa, kan? Jadi kita harus, kalau cuma sekedar wisata saja rasanya kurang gitu. Benar. Ya, harus ada unsur edukasinya juga. Iya, di luar dari itu kan itu kebutuhan berasa cepat. Ya. Jadi mau dari faktor ekonomi jalan, wisata jalan, di situ edukasi, di pendidikan juga jalan. Dan di situ ada unsur pemberdayaan masyarakat juga. Benar. Tuh. Ya paling enggak kan ada orang-orang yang melihat bahwa di daerah ini mungkin pertanian salah satu pekerjaan kedepannya ya. Itu salah satu potensi yang ada di Desa Gantung, salah satu potensi yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Ya itu harus kita bangkitkan kembali. Nah, kebetulan di Belitung Timur itu kok area persawahan yang luas itu di Pulau Belitung itu adanya di Belitung Timur. Di Belitung Timur itu yang paling luas itu ada di Desa Gantung. Ya, kalau kami memandang ini sebagai potensi. Ini harus masyarakat banyak yang tidak tahu. Kita kan tahu yang beli beras Cianjur, beli beras yang ada di pasar lah. Iya. Mereka banyak tidak tahu bahwasanya Belitung Timur ini, khususnya di Desa Gantung ini, di dalam Jauh itu, ternyata petani-petani itu menghasilkan padi juga, bahkan dijual. Gitu. Bahkan mungkin secara tidak sadar mereka makan. Gitu kan. Tapi kalau proses itu yang mengelolanya dari pemerintah atau dari swasta ya Pak? Untuk hasil jadi ya? Kalau sekarang masih per petani. Ya, dia ada yang di bawah Gapotan, ya, gabungan kelompok tadi ya. Ada yang dibantu oleh Gapotan, ada yang memang petani secara independen, mereka masarkan sendiri, packing sendiri. Itu jualnya langsung untuk masyarakat apa nanti ada pengumpul Pak? Ke masyarakat langsung ke masyarakat ya, bahkan ada langganannya mereka pengumpul. Nah kalau Gapotan mereka targetnya itu ke Bulog. Untuk konsumsinya apa bisa Jangan lama yang dimakan orang. Sebetulnya kita bisa di depan itu bisa bersaing dengan beras-beras yang dari luar kan. Ini cuma perkara memperbaiki kualitas, meningkatkan standar beras yang memang tadinya sekarang standar konsumsi.
agar dia menjadi beras yang standar itu premium gitu. Nah, itu cuma di pewarnanya saja. Kalau premium kan dia betul-betul mesin, ya. Otomatis mesinnya mendukung, mesin penggiringnya kan harus mendukung. Terus juga kadar airnya harus memenuhi syarat. Ya nanti lama-lama mungkin kita bisa insya-Allah ini mungkin kita bisa bersaing lah dengan beras-beras premium yang dari luar. Nah itu, cuman kan harus kita mulai. Benar sih. Mulai. Iya. Untuk stok itu kalau di sekarang ini kan bisa untuk berapa rumah tangga itu Pak kalau sekali panen? Waduh, itu sebetulnya kemarin itu datanya itu ada di Dinas Pertanian sih sebenarnya. Oh ada Datanya produksi per tahun itu ada di Dinas Pertanian. Kalau totalnya kan produksinya itu. total. Mereka kan ngitungnya hasil panen rata-rata per hektar, kan gabah kering dikalikan berapa hektar yang tergarap. Ini gitu kan. Rata-rata itu dalam satu hektar itu 3 sampai 4 ton gabah kering. Berarti kalau di Indonesia ada 600-an hektar. 600. Ya, lahan sawah, lahan pertanian, ya. Yang tergantung efektif itu sekitar 300 hektar. Waduh masih banyak. Berarti tugas kita untuk mengoptimalisasikan lahan yang belum tergarap itu cukup besar. Tahu nggak itu? Setengah itu dari yang lain. Sayang. Nah kita kan, ya kami kan sebetulnya gini. Itu kan berupa kawasan ya, kawasan pertanian. Yang ditunjuk sebagai pengelolaannya kan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian yang ngatur mungkin bantuan pupuk, bibit dan sebagainya semua Dinas Pertanian. Berarti itu kan sejalan. Ya, pertanyaannya kan apakah desa cuma diam saja? Sebenarnya desa dengan walaupun itu yang sawah wisata sawah hijau-hijau itu kan 1,8 hektar cuma 1,8 cuma dibandingkan dengan 8 hektar tadi kan 1,8 hektar itu setidak-tidaknya kami berupaya untuk apa ya menunjukkan lah kalau ini upaya dari desa untuk mensupport program pemerintah itu ini sesuai dengan tanaman pangan. Setidak-tidaknya kita tidak cuma menghimbau garam dong Tapi nyaman iya nah itu ceritanya itu tahun 2025 itu begitu lahan dibuka yang pertama kali nanam padi itu nandur padi itu semua program besar itu dan BPD turun. Jadi kami dari kantor itu ngatur waktu dari jam sekian sampai jam sekian hari dan kami turun ke sawah nandur. Nah itu awalnya. Jadi ya artinya kita dulu soalnya kan pakai kalau nggak sekedar ini kan ya jadi gimana pun caranya kalau memang sudah kita rencanakan gitu kan dan ya kalau dalam kita itu kalau kira-kira tidak akan jadi itu baik sudah digawain gitu tapi ini kan pada pilih pasti jadi ayo kita gawain kita membuktikan bahwa apa yang kita rencanakan ini memang tepat gitu kan ya itu yang kami berikan kemarin itu ya makanya kita undangnya bupati panen perdana ini bukan panen perdana di dalam jauh bukan panen perdana di petak sawah yang baru dioptimalisasi itu ya satu pola mereka tadi ya kami pola itu kalau yang sawah saya udah kali-kali panen gitu ya cuma di bidang itu saja untuk kemarin berapa panen kurang lebih 9 ton kurang lebih itu 9 ton itu karena kendala cuaca di ujung
kita belajar. Tapi alhamdulillah kalau itu kan pertama kali kemarin itu kami nanam padi di situ tuh, kalau dikatakan rugi jauh. Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dikatakan berhasil. Kalau untung benar. Karena memang ya bukan profit oriented bukan ini. Ya, kita ngejar program ini goal saja. Jalan sesuai dengan tujuan kita, perencanaan kita. Itu saja. Harusnya bagus kayak gitu ya. Ya. Tapi untuk alat modern ada biasanya pemerintah untuk anggaran Ada punya Kapoktan, bantuan dari Dinas Pertanian, ada bantuan dari Brigade Pangan, ada. berarti Itu sewa. Oh, sewa. Untuk sekali sewa itu Sekali sewa itu ya karena kami ini bermitra nih. oh mitra. Kami ini bermitra. Jadi belajar dari 2025 itu, ya, yang nanam kalau desa semua, ada kotor rumah, kita harus akui itu ya. Tapi itu bukan orang yang pada bidangnya itu. Tapi kita, ayo coba gimana sih rasanya? Kita bukan cuma kita jangan cuma protes beras mahal, terus tahu kalau ternyata sakit-sakit pinggang gitu. Nah, tapi ini kan jadi PR. Bagaimana caranya agar sawah ini padinya bagus? Kita menggandenglah mitra khusus mereka. Pokoknya fokus di mitra ini adalah mengelola sawahnya, padi, bertanam padi. Ada berarti ada orang khusus. Ya, itu bagian dari kelompok. Ini kan kelompok. Ya, berapa? Kelompok ada 10 orang. Masyarakat sini Semalam ya. Ya. Untuk Indonesia bukan pihaknya maksudnya ini program jalan. Apakah nanti ini akan berlanjut? Maksudnya itu tantangan harus berlanjut. Ya, karena sekarang ini kan apa persepsi ya, paling ada ayam, ya itu kita jangan terpaku dengan apa istilahnya persepsi seperti itu, asumsi seperti itu. Gimana caranya agar kita patahkan itu? Asumsi itu kan? Ya, dan ini tidak mudah. Ya, tapi ya kami juga akan berusaha agar sawah itu sampai ini kan kontrak dengan pemilik lahan ini. Ya, itu lahan itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Jadi kami itu kerjasama dengan pemilik lahan, kerjasama dengan mitra untuk menanam padi. Tapi sih bagus. Ya. Alhamdulillah kerjasamanya bagus gitu. Nah sampai dengan 3 tahun. Nah, minimal sampai dengan 3 tahun ke depan ini konsistensi pengunjung itu stabil. Nah ini harus kita otomatis kita di sawah itu kita harus berinovasi gitu terus untuk wisatanya. Dan kalau untuk bertanam padinya insya Allah sampai 3 tahun kita tetap Ya PRP karena itu dibuka untuk bagian kayak gini berarti kan PRP kan dia tidak berhenti datang kan? ya. Nah itu seru. Nah itu harus kita jawab. Masuk apa makanya Ada tiket kalau dewasa 5.000, anak-anak 2.000. Bebas parkir, bebas jam. Yang penting tidak merokok di dalam itu. Anak bawa makanan sampah dari luar. Kita jaga kebersihan. Di dalam itu apa ada UMKM yang jualan ada Pak? Rencananya nanti, nah inilah itu salah satu upaya juga untuk kami menghidupkan UMKM. UMKM kita itu ada di Desa Gantong itu. Pengusaha yang di level UMKM itu banyak. Cuman mereka itu produknya kan tidak muncul siko-siko. Ya? Mereka jual misalnya di Dusun Baru itu ada yang buat bulu-bulu. Dia live itu. Laku live. Ya, live. Viewernya pun banyak. Nah, itu kan lagi tuh bidik gitu. Benar. Dan bolu.
Nah gimana caranya agar kita bantu buruhnya itu dipasarkan? Di luar itu pun sebenarnya sekalian promosi tempat juga Pak. Iya, iya kan? Jadi kita tahu deh. Benar sih. Mana lagi usaha pelaku UMKM lain yang produk yang memang kompetitif, yang bisa, yang inovatif lah, yang lebih baik lagi, yang memang produk itu tuh kok bisa ciri khasnya desa Gantung. Bisa, benar. Ya kan? Iya. Ya, produk olahan maksudnya. Yang penting representatif untuk dikatakan sebagai produk olahan desa Gantung. Itu bisa terus. Nah, jadi tempat wisata itulah sebagai wadah kita mendukung produk-produk UMKM. Nah, sekarang kita harus siapkan tempat agar produk mereka itu dilakukan orang dalam satu tempat. Nah, urusan pemesanan mereka bisa datang. Benar. Untuk promosi sih. Kok kayak gitu kan sebenarnya kayak di Bandung lah ada tempat yang kayak gitu kan. Hingga begitu tidak menyentuh juga ya untuk mulai Iya, gitu. Bisa kayak gimana itu yang di Bandung itu yang apa kita masuk tukar duit pakai koin jadi oh iya. ya kita belanja kan harus pakai koin itu kan ditukar. Mana itu floating market? Iya floating market. Itu kok misalnya ide-ide gitu kita buat di ini worth it kemarin. Kita itu belum sesiap mereka sih. Belum sesiap itu. Ya, belum sesiap itu. Dan terus terang saja pengembangan wisata sawah yang lagi panjang. Terbenturnya itu tadi kan di keterbatasan anggaran kan itu Banyak ya, tantangan lah ya. tapi gitu lah gitu. Gimana caranya dengan ketiadaan ini kita tetap berbuat, jangan tinggal diam saja. Sayang. Gimana caranya itu harus kita pikirkan. Aku juga kalau ditanya Pak ada tamu dari luar wisata apa Pak? Sawah yang di situ. Sawah itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan di Bali, di Lembur Pakuan atau di Jogja, di sana itu lebih interaktif, view-nya lebih bagus, ada gunungnya, lebih luas, Penglihatan lain ya. terus sarana prasarananya lebih lengkap, kan? Sebetulnya jauh, cuman ya dari awal pun kami targetnya tidak muluk-muluk lah. Dengan wisata sawah yang sederhana itu, gimana caranya agar orang tuh tahu, Realistis. ya? Orang itu tahu gitu bahwa oh ini loh sawah itu, ya? Oh ini loh bulir padinya itu. Oh kalau sawah, kalau padi lah siap panen itu, dia cirinya seperti apa? Hamanya apa? Ya? Berapa lama ditanam sampai panen? Ya? Terus juga ya mereka bisa healing. Ya? Iya sih. Dan kalau untuk sekitar Kecamatan Gantung atau di Beltik tidak jauh-jauh, tidak gede biayanya, murah meriah. Tanpa batas waktu pula. Kalau misalnya kalau di daerah lain yang kulihat kan kalau padi itu dia ada di nama ikan juga ada salah gue. Ada. Ikan mas, ikan nila. Ya, ada. Kalau di gitu itu cocok Ada, lah. dalam perjalanan itu ada. Ada itu rencananya. Ya, bahkan kita kebetulan di sekitaran Danau Monjau itu banyak ikan ini, ikan apa? Betutu. Betutu. Ya, ikan betutu itu ikan gabus malas. Ikan ekspor itu. Ikan terapuk darat. Terapuk darat. Itu ikan Enak itu. Itu sebetulnya ikan sultan itu. Mahal ya. ya, Pak. Mahal. Bukan di benar-benar irigasi banyak di Indonesia. Nanti itulah rencananya target kami ini. Mudah-mudahan realisasi ini ya. Kalau budidaya sih ya mungkin ilmunya ya. Minimal pembesaran dulu. Bibit di sini ada apa enggak? Bibit lokal. Bibit dari irigasi. Nah, bibit tangkapan kan yang kecil-kecil itu bisa. Kalau di daerah sana banyak. Berumpat untuk mancing banyak. Itu ikan gulbi apa namanya? Kalau di Cina. Itu
itu kalau di Cina lah dibudidayakan itu. Ikan gobi. Ya. Di Cina itu juga di sawahnya ada yang kayak melihara kepiting apa ya? Ya. Kepiting Di Jawa pun ada. ada kepiting apa sih Pak? Itu bahkan burung puyuh, burung puyuh disebar di sawah itu. Pajak aja dapat sebenarnya. Cuman itu tidak ada kalau burung puyuh itu apakah dia nanti makan itu padi-padi itu benar Itu bukan aman berarti kepanen tidak terlalu berpengaruh ya kotorannya itu kan untuk pupuk juga kalau padi itu pupuk berapa lama maksud ada pupuk yang khusus ataupun kalau nanti berapa lama memakai ada. Dia beda-beda. banyak model lagi ya Jadi pertama kali tanam itu pupuknya beda. Terus dia proses pertumbuhan, dia nak memunculkan daun itu pupuknya beda. Terus untuk buah itu pupuknya beda. Terus dia lah tumbuh, lah ada daun, dia lah berbuah, itu pupuknya beda. Kayak gitu lah nutrisinya itu harus seimbang. Tapi itu untuk pupuk sih aman lah tapi harga kalau sekarang ya. Kalau sampai sekarang sih karena memang itu subsidi nyaman. Banyak juga bantuan lagi kan ya. Ya alhamdulillah sih. Berarti panen kedua bulan berapa tuh? Ini sekarang lah mulai dibajak. Mulai dibajak minggu ini lah mulai pembibitan. Minggu ini. Jadi kalau memang untuk wisata itu sekitar mungkin sebulan lagi itu mulai lah bagusnya. Sebulan. Berarti kalau nak Sampai dengan 3 bulan ke depan, 4 bulan lagi. 4 bulan. Berarti kalau waktu paling oke yang ke sana berarti sebulan lagi. Ya, belum sekarang bulan tanggal 12 April ya. Ya sekitar 12 Mei. Awal-awal Mei itu Nasib lagi ya. Bagus, jalan-jalan ke sana itu pas dia baru nancap hijau itu apa pas dia lanak panen? pas nancap hijau pun nggak bagus. Nggak bagus ya. Sawahnya sebenarnya umum tapi kalau bisa ngolahnya oke juga Mas. Ya itu lah. Ya kan tadi lo sebutkan kalau kira-kira tidak mungkin apa nggak akan buang-buang anggaran saja bisa digawean ya. Tapi kan karena kita optimis ini. Iya sekarang kan ini Yuk kita gawe kan. kalau ditanya desa Ganteng apa aja banyak sekarang jadi oke mantap ada sawah kita ada Kita kan lah sekaput gitu ya. Lah di medsos, di TV, di berita, kita lihat di luar-luar tuh sawah macam gimana. Ya. Tempat wisata benar. ya pasti ya potensial lah gitu untuk digarap gitu kan. Cuman tugas kita agar konsisten saja. Gimana caranya kita konsisten. Tingkat kunjungan wisatawan itu konsisten. Itu kami pikirkan juga. PR sih ya tapi di zaman mana? Iya, harus beri inovasi. Gitu. Gimana caranya orang tetap datang ya di kondisi bagaimanapun. Kulihat Bapak Aus nih kayak. Kulihat Bapak Aus. Stephen. Ada minum Pak sini. Bapak nak makan ada juga tapi minum aja. Minum apa Pak? Less ice. Oke, aku lemon tea hangat lah. Sama lah. Kalau tamu minum, kalau tamu makan. Ini karena tamu udah makan nih. Sambil nunggu. Oke, masalah sawah aku rasa lah jelas itu. Mohon dukungannya. Bisa lah. Mudah-mudahan. Mohon doanya. Minimal doanya. Siapa tahu terkenal kayak Kades Soho biar berkelanjutan. Mudah-mudahan Iya, itu. berarti kan ya, tapi sih nanti lah itu terakhiran pertanyaannya. Selanjutnya pohon yang mangrove. Ya. Wisata mangrove itu di daerah yang apa sih namanya Genting. Ya. Itu masih
bertetanggaan dengan kawasan pertanian. Oh dekat. Yusun Gangsel itu. Jadi pintu masuknya itu dari pesawahan dan lalu jauh lah. Jadi yang pertama kali kami garap itu kan di 2024 itu mangrove ini ya. Mangrove. Pertama. Wah, berarti DP dulu. Baru 2024. 3 tahun anggaran itu sampai dengan sekarang 2026. Cuman kan ini baru apa hot-hotnya lebih dulu sawah danau itu dibandingkan mangrove ini. Ya, karena memang aksesnya gampang, kan dekat kan, lebih dekat. Terus memang mangrove itu treknya kan lebih panjang, biayanya kan lebih gede. Iya. Ya, sedangkan trek sepanjang itu tidak bisa kami kejar dalam 1 tahun anggaran. Kan kita ini kan manfaatkan sisa-sisa anggaran ini. Berarti ini masih sisa lah. Iya. Nah, di tahun 2026 ini, alhamdulillahnya kita ketambahan bantuan dari mitra pemerintah desa, dari Yayasan Tarsius Internasional, Tarsius Center Internasional. Itu sekitar 200 juta. 200 juta. Ya. Itu dari daerah mana, Pak? Maksudnya yayasan Itu dari Blitung lah. Belitung. Mereka itu tergabung dalam konsorsium ya yang yayasan-yayasan yang kelompok atau komunitas yang pro lingkungan lah. Nah, memang mereka mendapatkan CSR dari dari perusahaan besar di dunia ini. Salah satunya itu, contohnya itu misalnya ada perusahaan besar di luar negeri sana yang pabriknya itu mengeluarkan emisi rusak ozon. Kan mereka diwajibkan untuk mengganti kerusakan ozon. Targetnya itu mangrove. Ya, mangrove atau daerah hutan-hutan di daerah tropis di Indonesia ini. Oke, terusnya sampai. Sudah satu lemon tea less ice Siap. sama lemon tea panas. Kayaknya ngobrol Pak, udah ada minum. Ini kok bisa ngerokok ini. Jalan. Ini baru. Jadi ini itu seksi itu. Jadi sayang kalau nggak kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah di desa Gantong ada 2 yayasan. Dua. Yang pertama itu Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Nah, minggu kemarin itu mereka kan pelaksana lapangannya KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini bergeraknya di dalam hutan lindung pantai yang sudah di SK-kan menjadi hutan desa. Tapi fungsi lindungnya tetap. Cuman di dalam program perhutanan sosial itu kita bisa berkegiatan ekonomi di dalamnya sepanjang tidak merusak fungsi lindung. Sepanjang itu memang lokasi atau zona yang kita kelola itu memang sudah tertera di dalam perencanaan. Ya, ada petanya. Kita wajib untuk menyampaikan peta petanya. Jadi dari zona-zona ini zona lindung, ini zona penguatan ekonomi. Artinya kan nggak boleh ada aktivitas tambak ya. Nggak boleh, tetap nggak boleh merusak. Kan orang udah nggak boleh lagi Pak, maksudnya. Ya itu gini Bang, memang sih sedikit-sedikit kan urusan perut gitu ini kan, ya kan. Kawasan tambang semakin sempit. Deposit yang di kawasan tambang, kawasan resmi Yuptima misalnya kan, belum tentu depositnya ada. Makanya mereka ngerambah. Kita itu kalau sudah menghimbau itu sudah. Untuk penertiban pun sudah berupaya seperti itu. Tapi kan masih terus berlanjut ya sudah. Mana yang masih bagus kita jaga. Ya kan? Itu iya. Ya. Apa ya? Mana yang masih bagus kita jaga, yang mana yang bisa kita jaga ya kita jaga. Terus masuklah yang tadi untuk wisata mangrove itu. Nah ini yang tadi ceritakan tadi yang Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini dan Yayasan Tarsius Center Internasional ini, mereka itu programnya di tahun 2026 ini adalah restorasi mangrove.
restorasi mangrove. restorasi mangrove. Nah, yang ya ada 5 hektar, ada 58 hektar. Nah, yang 58 hektar itu nanti plus budidaya kepiting bakau. Oh, ada plus lain berarti Ya, jadi kelompok pelaksananya itu mereka tidak sekedar restorasi, di situ juga timbul kegiatan ekonomi nanti. Tapi Pak, di zaman sekarang ini lah Pak, wisata tidak cuma wisata, ada bisnis, ada pendapatan. Paling benar zaman sekarang. Ya karena memang potensinya ada. Kenapa tidak kita garap semaksimal mungkin gitu? Cuman kan ini baru muncul sekarang Pak. Hati-hati Pak. Prosesnya yang tidak mudah. Prosesnya itu yang tidak mudah. Gitu kan? Nah itu tergantung apa ya, kepiawaian siapapun pemimpinnya nanti ke depan. Kan? Ya bukan ke depannya gitu kan. Dari banyak desa ini, berapa desa yang dibantu dari yayasan-yayasan ini? Di Biltim itu kalau Yayasan Tarsius Center Internasional itu Desa Gantung, mitranya Desa Lintang, Desa Simpang Tinggi. Ya. Tiga desa itu. Kalau di Biltim ya. Untuk di Biltim. Ya, kalau di Kabupaten Bitung nggak tahu. Ya, kalau Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini cuma 5. Desa Gantung dengan Desa Dendang. Wah. Jadi ya, ini usah dipertanyakan lagi apa emang jago belum lebih orang ini sebenarnya. Memang Yang membuat ditertarik lah Pak, yang aku penasaran, apa yang membuat ditertarik? yang jelas kita punya potensi yang mereka lirik. Benar, kalau cuma punya potensi kan orang dapat lihat, tapi Ya, lobby dan kerjasama yang baik. Kita kan saling meyakinkan itu yang susah Pak. Apa yayasan harus dapat keluar biaya sebesar itu kan? Mereka mangrove. mereka kan pengen tahu nih sejauh mana sebesar apa fokus kita itu terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan kan gitu. Benar. Interest kita terhadap kerusakan lingkungan, ya kan gitu kan? Itu sebetulnya. Iya, kalau kita jadi pemimpin kan tetap harus Pak, melihat lingkungan sekitar, jangan. Ya memang itu yang Tapi kan kebanyakan sepertinya tidak Pak. Iya. Ya memang tugas pemerintah itu kan mengedukasi, ya kan? Ya kita juga sebagai pionir, memberikan contoh seperti itu. Benar. Iya. Tapi Bapak sih hebat sih. Iya. Walaupun Enggak lah. Sekarang kalau ditanya ya gantung banyak Pak yang bisa kita lihat di luar dari itu kan dengan pengolahan yang Bapak buat. Begitu lah. Kan sebelumnya itu kita petakan potensinya bisa kan? Loh ini kita tidak bicara di lain ya? Kita bicara di satu. Oke. Kan jauh hari sebelum kita memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, ya, kita tuh kan membaca apa sih potensi di desa Gantung ini dan kira-kira bisa dikembangkan yang selama ini belum tergarap, ya kan? Apa ini? Bahkan itu kan terbaca dari awal. Oh ini potensi desa Gantung. Mangrove itu kedepannya itu begitu program carbon trading jalan, itu bisa jadi sumber penghasilan pasif. Itu ada harganya itu per kubik oksigen yang dihasilkan oleh mangrove itu nanti dibayar. Siapa yang bayar? Ya tadi perusahaan yang diwajibkan untuk mengganti kerusakan. Nah perusahaan ini kita tarik ke kami nanti. Kalau lobby tidak kencang sih. Berebut ya, itu biasanya dikelola di Bappenas. Ya itu nanti. Kalau untuk kepiting bakau itu Pak lagi berjalan apa baru nak mulai? Kemarin itu yang jalan ada kelompok Sekar. Nah, mereka juga dari pendananya dari program CSR, dari perusahaan Prancis. Tadinya di Selandu, dan karena memang lokasinya sulit dijangkau, kurang terkontrol, dipindahkan ke darat di daerah yang sama, di Genting. Ya. Berhasil
berhasil. dia pembesaran. Pembesaran. Nah, Bibitnya itu Pak, bibitnya dari lokal, yang ada di situ lah. kita ambil, kita gede gitu. Iya. Ini kan sebenarnya gini, tahun 2023 itu kami dulunya pernah kirimkan warga desa Bantul untuk ikut pelatihan ke Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar di Payau di Jepara. Nah, ada beberapa warga. Kita kirimkan ke sana. Itu kan pakaian desa. Kan sayang. Lah dikirim jauh-jauh, lah buang-buang, lah pakai dana desa, anggaran lah keluar. Kalau ilmunya tidak kita terapkan di desa, itu sayang. Nah, makanya itu begitu kita menggandeng mitra dan potensinya di situ pun memang sebelumnya itu kita lah tahu, ya kan? Pelakunya nanti budidayanya pun lah kita siapkan jauh-jauh hari, tinggal implementasinya nanti. Ya, jadi ilmu itu lah tebang percuma. Dia bisa mengajarkan ke kawan-kawannya. Target sih berarti lah bagus lah Pak. Ya. Berarti ini tinggal sawah tadi, gimana caranya pariwisata terus berjalan. Ya itu terus konsisten. Mangrove Stabil. ini untuk pasif itu apalah sekarang kita dapat uang dari itu, apa emang lu nunggu berapa lama kalau belum? Sekarang itu nunggu regulasinya. Nunggu regulasi. Ya. Tapi untuk batang berarti lah oke lah ya. Jadi ada di desa Gantong itu ada dua. Kalau sekarang ya, dua ya. Yang satu, yang pertama nih, yang sekarang kita jadikan wisata mangrove itu dia di luar kawasan. Di luar Nah, kawasan. itu di tanah kas desa. Tanah kas desa itu kurang lebih 34 hektar. Jadi disitulah mangrove yang untuk yang ada trek wisata itu, retak itu kan. Nah, disitulah mangrove terbangun, wisata itu bangun. Dan di situ itu mangrove-nya itu mangrove lutu loh. Ratusan tahun. Di atas 100 tahun. Betul. Diameternya pun agak gede. Ada yang 1 meter. Diameter. Bisa dihitung umurnya. Dari diameter itu Iya. umurnya. Jadi itu salah satu daya tarik. Kalau orang yang paham, kan? Justru yang paham itu, makanya tadi disebut, ini seksi nih mangrove nih. Yang paham itu orang-orang dari luar negeri yang punya pecinta alam, komunitas pencinta alam. Berarti kalau orang penelitian juga oke dulu aja. Iya. Jadi market untuk wisatawan itu bukan cuma mangrove ini. Ya, mangrove itu. Ya mainlah sana biar tahu. Harus sih. Itu pertama. Nah ini potensi. Sayang kalau tidak kita kembangkan. Pun kalau kita kembangkan, di situ harus ada unsur pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita bentuklah kelompok pengelola. Tujuannya apa? Agar di situ ya tadi pemuda gabung. Di situ kita ajarkan mereka manajemen bisnis. Itulah ikut pelatihan itu. Banyak tapi anak muda yang tergabung sekarang. Sekarang ini ya ada semua orang. 10 orang. Ini tahap awal. 10 orang. Jadi 10 orang ini pun bukan gampang, susah. Ya kan? Itu kita harus berkali-kali apa istilahnya merubah kesudahan struktur kelompok agar memastikan inilah orang-orang yang terus konsisten yang bisa direkrut untuk jadi pengelola. Nggak gampang itu. Bisa siapa juga sih yang Sekarang kan ya bebek muda dia berapa gaji ya? benar. Dia kan kerja hari itu dia harus dapat duit. Ya, jadi kita nggak nyalakan mereka. Jarang orang yang memang dia karena dia berangkat dari hati. Aku nggak peduli dengan lingkungan ini, dengan ya peduli dengan pelestarian lingkungan. Aku gabung ini karena aku peduli, karena aku nak jaga lingkungan. Jarang seperti itu. Itu sulit. Ya orang di sini. Itu pertama ya. Di mana-mana sih butuh Ya. duit sih. Nah itu mangrove yang pertama. Yang kedua itu potensi mangrove itu yang di kanan kawasan. Ya,
tadi di dalam hutan lindung pantai itu desa Gantung itu luas hutan desanya itu hutan lindung pantai itu 1060 hektar. 1060 hektar. Situ mangrove luas, sekitar kurang lebih 300 hektar itu mangrove. Itu yang di darat. Di darat. Belum yang di pulau Selangu. Nah itu di luar kawasan juga pulau Selangu. Itu sekitar 300 hektar itu mangrove. Kalau regulasi di pemerintah tentang carbon credit ini keluar, diberlakukan. Ngasih loh. Nah, yang tadi program restorasi yang 58 hektar plus 58 hektar plus 5 hektar. Sekian tahun kemudian kan dia sudah, ya harapan kita ini tumbuhnya baik. Dia kan akan menghasilkan karbon. Benar sih. Makin umurnya bertambah, karbonnya itu semakin rapat. Mangrove itu karbon yang dihasilkan, oksigen yang dihasilkan oleh mangrove itu semakin banyak. Kali-kali aja. Per kubiknya itu berapa dolar? Dikali per kubik ya. Tugas kita cuma menjaga agar jangan sampai bakau itu rusak. Wanti-wanti ya, jangan sampai dirusak di daerah lain. Dan kita mencari mitra atau sponsor. Ya. Itu mengakuisisi mangrove itu. Misalnya nih, Pertamina. Pertamina kilangnya itu kan. Iya. Pertamina dia harus per hari itu berapa kubik dia keluarkan. Dia harus ganti itu berapa kubik. Untuk mengganti sekian kubik itu berapa luas mangrove? Benar. Bisanya ini. Iya. Tapi orangnya nanti sana. Malah di seksi. Lagi itu kita di dalam itu Ya kalau orang budidaya ketapang sekali. asli, aku baru tahu juga mangrove itu gila. Ayo juga belajar carbon trading. Waktu zaman Pak Presiden Jokowi, kalau nggak salah itu nama tempatnya itu Kantingan di Kalimantan itu. Kalimantan. Iya. Kantingan kan. Itu rencananya mereka membangun kawasan konservasi bakau. Tujuannya itu kan. Nah sekarang nggak tahu sampai sejauh mana itu. Di Kantingan. Kalau dipikir-pikir kadang oksigen orangnya pabrik berarti target. Ya itu memang perjanjian internasional itu. Mengganti karbon dengan oksigen, itu pun masuk bayar. Kita kan nggak sadar. Sekarang ini pemanasan global. Kita tahunya bisnis saja. Benar sih. Tapi cara lain udah mulai terasa. Ya, kita lihat sekarang mulai terasa. Musim aja nggak teratur. Nggak teratur. Musim susah. Nggak kayak dulu. Sekarang musim panas pun bisa hujan. Random. Tetap lagi. Berarti hitungan makin banyak mangrove pun banjir juga makin jauh. Itu untuk juga bersih. Iya berarti. Ditambah itu juga ekonomi ada juga untuk tadi passive income itu sendiri. Kalau nggak salah di daerah Jogja itu ada salah satu kawasan wisata. Wisata mangrove nih. Itu mereka mulai ada beberapa informasinya itu dari dinas pariwisata. Jadi makin tahun kan makin gede, makin rapat. Berarti oksigennya per meter persegi itu lebih banyak sih. Nah coba kita bicara lebih jauh lagi ke depan. Dengan kondisi sekarang saja, dana desa itu perempuan efisiensi benar. Dimana kalau ke depan dana desa itu nggak ada ya. Pakai apa? Operasional kantor, program-program desa lain, program sosial masyarakat pakai apa? Nanti masa
ngurus surat keterangan harus bayar. Iya. Iya. Desa harus menjadi income. Ini kan berarti kamu tuh lah mikir panjang untuk ke depan bahwa kita ada untuk bayar orang-orang pegawai desa maupun kegiatan desa. Iya. Ini mah untuk kegiatan lain, kegiatan visi dan misi kepala desa ke depannya lah. Itu tidak mengganggu lagi dana desa. Berarti kan desa Gatot ini kan yang diharapkan ke depan bisa mampu mandiri gitu. Ya, terus semua Mandiri. semua desa-desa ini semua gitu. Orang Tergantung masing-masing orang lah berarti ya pengelolanya. Cuman kan berarti yang tinggal di desa Gantong ya. Ini kan ada bocoran bahwa ya desa Gantong ini ke depannya ada sumber lain sebenarnya yang bisa dikelola. Insyaallah segala sesuatunya itu harus kita mulai. Dengan tanggung jawab. Nah, nanti hasilnya itu baru bisa kelihatan sekian tahun kemudian. Tapi kita mulai sekarang. Nah ini yang kita mulai dalam tahun 2026 ini, rencananya itu di bulan April ini penanaman perdana restorasi. Nah itu lah muncul misalnya pernyataan skeptis, wah paling tanam tinggal mati. Pastilah. Nah itu yang kami sampaikan kepada pengelola maupun mitra kami. Kami tidak mau program restorasi ini tanam tinggal. Jadi kayak main-main ya. Ya, untuk apa? Ya, harus serius sih. Harus jadi. Harus. Kamu sayang 58 hektar plus 5 hektar. Barang nggak seksi kayak gini kok ditinggal pagi kita berjalan. Selain kita menjaga abrasi, ya, kita juga produksi oksigen. Ya ada cuan lah kalau bahasa sekarang. Iya. Ya kan. Kedua ikan-ikan bakau juga kalau orang nak makan apa segalanya mana lagi mencari barang. Kalau bakau itu tumbuh, berarti mangrove itu kan ekosistem. Iya. Ya kan? Nah, di situ termasuklah biotanya, Tempat lah kepiting, ketam, udang, kerang-kerang. nanti muncul. Salut sih Pak sebenarnya. Ini yes tidak masyarakat Gantong ini khusus kalau nonton kayak gini kan paling enggak lah tahu dari ya tadi yang di awal corona itu sampai 2024 2025 26 ke depannya berarti program desa Gantong ini berjalan dengan apa yang ada Yeah. duit pun jadi barang. Ya insya Allah lah. Jangan sampai tak ngayal Kita jangan terima apa keadaan dulu. keadaan Dan harus mutar otak apa ya. Ya ini makin dituntut untuk muter otak karena untuk koperasi Desa Merah Putih Ya. mulai 2026 sampai 6 tahun ke depan itu menggunakan dana desa. Menggunakan desa. Jadi di tahun 2026 ini aja tinggal 30% yang masuk ke desa yang kita kelola. Yang lainnya disimpan di Bank Himbara. Jadi kan ke Bank Himbara. Itu membangun koperasi desa. Merah Putih. Kan tantangannya makin gede nih. Zaman makin susah, otomatis sebagai pemimpin juga Ya. makin Untuk berat ya itu ya mudah-mudahan masyarakat maklum lah. Kalau untuk mengejar percepatan itulah kondisinya sekarang. Yang penting kan ini barang lah ada, Ya. nanti tinggal tunggu proses itu Ya. jadi lebih menguntungkan lah untuk masyarakat. Yang penting kita tidak tinggal diam. Inilah ada dua wisata, jangan sampai juga ada ngayal lah untuk masyarakat. Ya. Dukung Orang meriah itu. orang meriah, Modal bincang setengah liter sampai. Seliter lah. harus saling dukung lah Pak ya. Hmm. Masyarakat jangan jangan skeptis atau bertanya apapun yang telah dibuat nih desa Gantong masyarakat jelas. Tidak apa-apa. Misalnya ini duit dari mana? Benar-benar ini duit ini dipakai itu ini. Tidak masalah, kita diskusi. Kita kan ada datanya.
Kalau Ayo kita ngobrol. yang penting Nah, jelas sembarang ya. nah, tahun ini rencananya di depan kantor desa itu kita bangun community center. Community center. Jadi disitulah tempat langkah santai macam gini, tanya jawab, sharing. Terus di situ nanti ada informasi tentang kewenangan desa, laporan Benar asli. Setuju. Insya Allah di tahun 2020. Jangan sampai ya ada yang tadi yang tidak senang akhirnya. Ayo. Iya. Mereka itu kan mungkin nggak tahu atau mendapat informasi yang salah. Tidak masalah, gitu. Cuman jangan dibiasakan kita Percaya. tenggelam, terseret, terbawa dengan informasi yang salah gitu. Rugi gitu. Kalau ada sediaan tempat ini ya tinggal diskusi aja diberikan Pak Kades. Konsepnya lah ada. Lade nih konsep. Nah, 2026 ini. insya Allah. Jadi yaitu tempat nanti warga masyarakat ngobrol santai, nongkrong sehat, ya. Tukar pikiran daripada nongkrong nggak perlu karuan. Desa fasilitasi itu lah. Kalau di situ anaknya nggak ngerjakan tugas, main-main. Terus anaknya, bapaknya nanya, anakku kemana ya? Nggak jauh-jauh cari ya? Kantor desa. Nggak jauh-jauh nih kayaknya udah lepas. Jadi tempat bukan ini ya, ada tempat positif untuk masyarakat. Nah itu ngambil celahnya di 2026 ini celahnya itu ada di desa digital. Nah itu untuk wadah, nanti sekaligus jadi wadah untuk kita memperkenalkan produk UMKM di sana. So, kopi produksi warga lokal. Ada kopi produksi warga lokal. Ada. Jadi saya tahu itu. Banyak sebenarnya produk gitu nih. Nah itu mereka itu kan harus kita rangkul. Soalnya ini kan kita rangkul. Wadahnya mana ya? Kita nak memperkenalkan produk mereka itu di mana? Pameran-pameran bazar-bazar gitu kan? Ya, selama ini kan gitu kan? Jadi desa Gantong nih di bawah pembinaan kamu banyak sebenarnya baik. Olahan bagus-bagus kayak gini. Yang penting masyarakat tuh ayolah berpikiran positif. Percayalah gitu. Ini tujuannya baik. Saling dukung lah ya. Minimal bantu doa. Minimal bantu doa. Lihat hasilnya. Ya. Tidak ada yang sempurna. Memimpin itu dari tidak ada yang sempurna. Kita yang manusia. Oke. Menutup sesi ini mungkin aku baca apa ya pertanyaan dari netizen. Ada nih banyak nih pertanyaan. Ayo. Seru. Ada 5 Pak. Aman tapi ya. Lanjut. Pertanyaannya pertama itu mungkin dari 5 ini pilih tinggal waktu 2 lah ya yang paling oke ya. Ikut. Oke. Nih Pak Kades, wisata sawah sama mangrove ini bagus sih, tapi kami penasaran warga sekitar beneran ada kedapat manfaat ekonomi apa belum? Manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi pasti ada. Pasti lah ya. Ada. Ini pertanyaannya manfaat ekonominya itu untuk masyarakat luas, ya? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini kita bentar ya, aku lihat paling parah. Enggak lah, jangan. Tadi dari bertanya tentang apa yang kritis itu ada seru-seru. Oke ini ya, tentang mangrove nih. Kalau wisata makin ramai, aku tidak takut lingkungan jadi rusak, terutama di area mangrove. Mungkin masuk ke orang buang sampah atau segalanya. Ya sebenarnya gini ya,
bukan cuma di wisata mangrove itu saja sebenarnya. Di semua lokasi wisata, kawasan wisata, kalau kita tidak pandai mawa diri, kalau kita tidak peduli dengan kebersihan, kita tidak peduli dengan tidak ada yang memiliki dengan fasilitas yang ada, itu tetap saja akan merusak kan? Maksudnya itu kalau ramai misalnya, kan tergerabai misalnya, kan? Enggak lah. Jadi itulah makanya kami kembangkan terus itu, trek itu. Jadi nanti tidak semata-mata trek saja, agar jangan sampai pengunjung itu numpuk di kereta itu semua. Mereka bisa kepadatan pengunjung itu bisa terdistribusikan ke pondok santai kan tadi kan, ada 2 pondok santai, ada 3 sekarang ini pondok santai, ada coffee corner, tempat untuk ngopi, ada 2 sport sekarang, ada 3 sport. Nah, terus ada kayak pelantar, siko. Nah, dan nanti kan di depan itu ada resto, ada resto dan coffee shop. Jadi siput ya. Memang dia ada makan belulang. Ada makan belulang. Ya menunya ya menu makan belulang ya di siput tergantung request. Lo pasti potensi yang ada di situ itu potensi alam ya. Sekarang ini yang alami ketam, ya keting bakau, udang macan. Ada. Bahkan madu ada. Nah, itu bisa jadi sajian khas juga di situ. Ya, selain juga ikan-ikan lokal, baik ikan air tawar maupun ikan air payau. Ikan laut tidak masalah. Kalau jadi sport, nah, kalau casting, kalau sport angler banyak sih di situ, cuma hati-hati. Itu bisa Pak buat mancing. Itu rencananya itu ada sih di situ. Ada di depan itu. Mantap. Nah, sebetulnya tahun ini itulah dia yang kita bangun harusnya. Spot mancingan itu. Cuman kendalanya itu ada di alat berat. Karena untuk merapikan kolam itu harus pakai alat berat yang dia harus ada pakai ponton. Alat berat itu harus pakai ponton. Iya, biar untuk apung. Nah itu yang ada cuman punya BWS Balai Wisata Sungai provinsi. Itu itu sih kendala. Makanya kami alihkan ke lain dulu. Yang jangkau dulu lah. Tapi potensi pengembangan kedepannya itu masih sangat-sangat luas. Termasuk tadi kolam pancingan. Situ banyak ya bisa dikembangin banyak situ. Lagi panjang ceritanya Bang Abid. belum menara pantau. Belum ya itu belum menara pantau, belum rumah pohon. Jadi ya kan? Pelan-pelan. Tapi sih untuk yang hobi mancingnya ya, step by step ya. Mudah-mudahan ya, secepatnya itu. Amin. Itulah dia. Terakhir penutup Pak. Kesan untuk masyarakat. Kesan masyarakat maksudnya. Pemirsa. Untuk pemirsa ini, untuk anak muda terutama yang tadi Bapak bilang, siapa tahu ada yang nanti mau bantu juga. Ya, biasakanlah berpikiran positif. Ya, kita coba berpikiran positif, ya kan? Karena apapun yang kita pikirkan itu akan kembali ke kita. Kalau kita berpikir positif, memikirkan hal-hal yang positif, kembali ke situ, ke kita itu positif juga. Ya kan, berupa kebaikan juga. Kan itu pertama. Kalau memang kritis, kita tidak anti kritis pula, tidak ada anti kritik lah. Biasakan diskusi, ya? Biasakan berdiskusi.
kita sharing. Nah, kalau memang ada sumbang saran, kalau memang itu saran yang memang bisa kita kembangkan, kenapa tidak? Sumbang saran, ya kita terbuka saja. Ya. Saran yang membangun. Kalau ada masyarakat yang Pak tidak ditambahin, ya itu tidak keberatan apa ya? Desa itu, pemerintahan desa itu tidak akan bisa merealisasikan programnya dengan baik tanpa ada dukungan masyarakat desanya. Tuh. Nah, dukungannya apa ya? Kalau tidak bisa tenaga, doakan saja. Semoga semua program-program yang ada di Desa Gandung ya, khususnya ya, itu terrealisasi dengan baik, ya kan? Tidak menimbulkan masalah ke depannya dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Apa sih? Oke, makasih banyak. Sama-sama Bang Billy. Aduh, nggak terasa berapa? Sejam, waduh, sejam lebih nih. Aduh, nggak nyaman. Thank you, Pak. Sip.